Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bu Indah lagi dengan mapel matematika ya. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi tentang trigonometri. Kalau pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari sudut-sudut istimewa, sekarang Ibu lanjutkan dengan perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Ya, perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi atau berhubungan ya antara satu dengan yang lain. Kalian perhatikan lingkaran di sebelah kiri. Pada lingkaran ini ya, ini ada daerah ya, ada daerah dengan koordinat kartesius ya, dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kita bagi menjadi 4. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu sudutnya terletak antara 0 sampai dengan 90 atau 0 sampai dengan pi per 2. Kuadran kedua itu 90 sampai dengan 180 atau pi per 2 sampai dengan pi. Kemudian kuadran yang ketiga dari 180 sampai dengan 270 atau pi sampai dengan 3 pi per 2, dan yang terakhir kuadran yang keempat sudutnya dari 270 sampai dengan 360 atau pi per 2 sampai dengan 2 pi. Nah, sekarang perbandingan trigonometri sudut di kuadran pertama. Pada kuadran pertama kalian lihat titik P ini X, Y ya. X, Y-nya selalu positif karena terletak pada kuadran pertama. Terletak pada kuadran pertama, maka perbandingan trigonometrinya juga positif. Sinus alfa positif, kosinus alfa positif, dan tangen alfa positif. Kemudian untuk perbandingan trigonometri sudut di kuadran 1, jadi kosinus 90 min alfa sama dengan sin alfa, sinus 90 min alfa sama dengan cos alfa, dan tangen 90 min alfa sama dengan kotangen alfa. Contoh tentukan sinus 30. Sinus 30 itu sama dengan kosinus 90 min 30 ya, sama dengan kosinus 60. Kalian lihat sinus 30 sama dengan kosinus 60 berapa? Setengah. Oke, yang B. Kalau kosinus 45 sama dengan sinus 90 dikurangi 45 derajat sama dengan sinus 45 derajat. Berapa? Setengah akar 2. Oke, sekarang kita lanjutkan perbandingan trigonometri sudut di kuadran yang kedua. Pada kuadran kedua, X-nya negatif ya, X negatif, P aksennya ini X, Y. Nilai X negatif sedang nilai Y dan R positif di kuadran kedua, maka yang bernilai positif adalah sinusnya, yang lain adalah negatif. Kalian perhatikan, di sini ada dua rumus, kalian boleh menggunakan kedua-duanya, atau biasanya saya sering menggunakan yang ini ya, nih. Jadi tadi kan di kuadran kedua sudutnya antara berapa? 90 sampai dengan 180 derajat. Oke, jadi kosinus 180 derajat min alfa sama dengan min cos alfa.
Sinus 180 derajat min alfa sama dengan sinus alfa. Tangen 180 derajat min alfa sama dengan min tangen alfa. Yang kalian ingat adalah sinusnya positif. Ya, ingat sudutnya, besar sudutnya terletak antara 90 sampai dengan 180 derajat. Oke, contoh. Tentukan nilai sinus 120 derajat, kemudian B-nya kosinus 135 derajat. Oke. Sinus 120 derajat itu sama dengan sinus. Tadi kita menggunakan rumus 180 min alfa ya. Kita menggunakan 180 min alfa. Maka kalau 120 derajat itu sama dengan 180 dikurangi berapa? Ya, betul, dikurangi 60. Jadi sama dengan sinus 60. Jadi sinus 120 derajat sama dengan sinus 60. Berapa sinus 60? Setengah akar 3. Oke. Contoh yang kedua, kosinus 135 derajat sama dengan kosinus 180 derajat dikurangi berapa? Ya, dikurangi 45 sama dengan, ingat, kosinus yang terletak pada kuadran kedua bernilai negatif. Jadi min kosinus 45 derajat sama dengan min setengah akar 2. Lalu kita lanjutkan. Berikutnya perbandingan trigonometri sudut di kuadran ketiga. Pada kuadran ketiga nilai X dan Y-nya negatif ya. Sedangkan nilai R positif. Kenapa R positif? Karena panjang kan selalu positif ya. Maka nilai trigonometri yang di kuadran ketiga yang bernilai positif adalah tangennya, adalah tangen. Sedangkan rumus perbandingan trigonometri di kuadran ketiga sebagai berikut. Kosinus 180 ditambah alfa sama dengan min cos alfa. Sinus 180 plus alfa sama dengan min sinus alfa. Dan tangen 180 plus alfa sama dengan tangen alfa. Ini ingat, rumusnya 180 plus alfa. Oke, berikutnya contoh. Tentukan nilai sinus berapa ya? 240 derajat, kemudian B tangen 210. Oke. Sinus 240 derajat itu sama dengan sinus. Nah, rumusnya masih ingat tadi 180 plus alfa. Oke, berarti 180 ditambah berapa? Ya, betul, ditambah 60. Jadi sama dengan sinus 60 atau sama dengan setengah akar 3. Nah, berikutnya tangen 210 sama dengan tangen 180 ditambah 30. Oh, maaf, ini sinusnya negatif ya, karena terletak pada kuadran ketiga. Ya, ini sama dengan karena terletak pada kuadran ketiga, tangannya positif, jadi sama dengan tangan 30. Berapa tangan 30? 1/3 akar 3.
perbandingan trigonometri di kuadran keempat. Pada kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif, sedangkan R-nya positif. Jadi perbandingan trigonometrinya untuk cos-nya bernilai positif. Sedangkan perbandingan trigonometrinya rumusnya sebagai berikut. Cos 360 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Sinus 360 derajat min alfa sama dengan min sinus alfa, dan tangen 360 derajat min alfa sama dengan min tangen alfa. Contoh, ini satu saja. Tentukan kosinus 330 derajat. Ya, sama dengan kosinus, jadi rumusnya 360 min alfa ya. Search. Ya, tadi rumusnya ini, berarti ini cos 360 dikurangi 30. Oke, sama dengan cos 30. Berapa cos 30? Setengah akar 3. Positif apa negatif? Positif, karena pada kuadran keempat nilai cosnya positif. Nah, sekarang bagaimana sih cara menghafalkannya? Nah, ini kan tadi kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran ketiga, ini kuadran keempat gitu ya. Ini kuadran kedua kan rumusnya masih ingat ya, 180 min alfa, ini 180 plus alfa, ini 360 min alfa. Pada kuadran pertama semuanya positif. Pada kuadran kedua sinusnya yang positif. Pada kuadran ketiga tangen positif. Dan pada kuadran keempat cosnya yang positif. Jadi bisa kita singkat menjadi si tangan kosong. Semua si tangan kosong. Ibu tulis lagi. Semua si tangan kosong. Ya, artinya ini pada kuadran pertama semuanya positif, pada kuadran kedua sinusnya positif, pada kuadran ketiga tangannya yang positif, dan pada kuadran keempat cosnya yang positif. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir, perbandingan trigonometri sudut negatif. Nah, sudut negatif itu nilai Y negatif sedangkan nilai X dan R positif. Ya, terletak di sini. Nah, cosinus min alfa sama dengan cos alfa, sinus min alfa sama dengan min sin alfa, dan tangen min alfa sama dengan min tangen alfa. Oke, ini rumusnya. Contoh, berapa sih cos min 45? Cos min 45 sama dengan cos 45 sama dengan setengah akar 2. Berapa sinus min 30? Sama dengan min sinus 30 sama dengan setengah akar 3. Oke, itu yang bisa Ibu berikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.